sebagai garda terdepan untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam yang wasatiyah, sehingga meminimalisir konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kehidupan masyarakat menjadi damai, jadi teduh dalam ibadahnya, dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Bimas Islam to the Point, kembali lagi bersama saya Boy Aditya di sini. Di mana pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang penyuluh yang inspiratif. Namun sebelum itu kita akan coba lepas terlebih dahulu maskernya. Bersama kita juga sudah hadir di sini ada Direktur Penerangan Agama Islam, yakni Bapak Samsobari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kita lepas masker terlebih dahulu. Ya, ini kita membahas tentang tema yang cukup menarik ini, karena kita tahu bahwa penyuluh ini adalah mungkin bisa dibilang garda terdepan ya. Kalau ibarat tentara itu prajuritnya nih yang ada di garis terdepan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya apa sih fungsi dan peranan dari para penyuluh ini di tengah masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat saya jelaskan secara ringkas bahwa penyuluh agama Islam itu fungsi pertama adalah memberikan pelayanan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat Islam khususnya dan masyarakat secara umum. Bagaimana mereka bisa mengajak mereka memahami agama dengan baik dan benar. Mereka memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim, terkait bagaimana membangun kehidupan yang sesuai dengan syariah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian memberikan pencerahan secara umum untuk bagaimana masyarakat ini bisa hidup secara damai dan bisa saling menghormati, saling menjaga sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga bumi ini menjadi damai. Nah, kalau dari penerangan agama Islam atau dari Direktorat PNAIS ini, program-program apa yang saat ini sedang digalakkan kepada para penyuluh? Ada beberapa kegiatan yang strategis yang sedang dikawal oleh Bimas Islam. Pertama, memberikan motivasi kepada para penyuluh kita sebagai garda terdepan untuk memberikan pencerahan kepada umat ini, pencerahan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, sehingga meminimalisir konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kehidupan masyarakat menjadi damai, jadi teduh dalam ibadahnya, dalam bekerja, karena konsep-konsep yang diterangkan adalah konsep-konsep yang pertengahan yang bisa diterima oleh kebanyakan. Yang kedua, dalam rangka menjalani kehidupan di abad teknologi ini, diperlukan bekal-bekal untuk bisa mengimbangi derasnya arus informasi digital, sehingga para penyuluh pun kita desain untuk memahami teknologi informasi. Maka kita ada upaya yang sudah mulai berlangsung saat ini, bekerjasama dengan Kominfo misalnya, dan insya Allah dengan lembaga lainnya nanti, untuk bagaimana memberikan pengetahuan dan wawasan tentang teknologi informasi itu kepada masyarakat penyuluh dalam hal ini, karena penyuluhlah yang kemudian bisa meneruskan misi-misi besar daripada ajaran Islam itu, terutama mengimbangi pesan-pesan yang seringkali liar. Ya, banyak kadang-kadang misi Islam dipelintir sehingga menjadi berita-berita hoax itu. Nah, dengan memahami teknologi itu, diharapkan para penyuluh nanti bisa mengimbangi dan meluruskan, menjelaskan mana berita misi yang benar dan mana misi yang salah. Maka para penyuluh nanti akan bisa memberikan informasi, jawaban yang sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Ya, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang sebegitu urgensinya kah
sampai penyuluh itu harus ikut turun tangan katakanlah untuk menangkal berita-berita yang simpang siur atau hoax itu? Saya pikir sangat strategis sekali, sangat urgent. Betapapun ya penyuluh itu kan di masyarakat itu ada yang sudah memang beliau itu hari-harinya sebagai ustadz, sebagai kiai yang kadang-kadang memang dipercaya oleh masyarakat. Pesan-pesan dakwahnya sangat dipercaya. Maka oleh karenanya materi-materi itu akan lebih sampai kepada sasarannya, misalnya melalui media-media teknologi yang ada sekarang. Nah, kalau kiainya mungkin berbicara, maka masyarakat akan lebih percaya, dan mungkin akan ada tabayun atau perlu penjelasan dari masyarakat ketika mendapat informasi atau berita-berita dari media-media sosial yang kok dia mengalami keraguan-raguan apakah berita ini benar atau tidak. Nah, bisa saja nanti para penyuluh, wabil khusus orang-orang yang dipercayai itu memberi penjelasan bahwa ini berita benar, ini berita hoax, atau ini berita yang ada misi terselubungnya. Nah, itu kan perlu orang-orang yang memahami teknologi, tidak sekedar dia mengetahui pengetahuan agama yang benarnya, tetapi juga harus mampu mengetahui teknologinya, bagaimana misi atau pesan agama itu sampai kepada masyarakat dengan baik. Iya, kita jika berbicara tentang media sosial, seperti kita tahu saat ini memang teknologi informasi begitu masif. Nah, apakah dengan adanya pelatihan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini bagi para penyuluh, akankah hal ini cukup efektif untuk meredam kesimpang siuran informasi? Menjadi bagian yang sangat efektif. Tingkat efektivitasnya juga tergantung nanti perhatian masyarakat. Ketika masyarakat juga masa bodoh tapi ketika kita juga dari pihak penyuluh juga aktif melakukan penyebaran misi yang benar, maka akan ada keseimbangan, bahkan kita akan lebih mendominasi. Sebab ketika informasi ini sudah masuk ke media sosial, kadang-kadang masyarakat tanpa melakukan tabayun, tanpa menyaring, wah ini dianggap benar. Nah, ketika ada penjelasan yang meluruskan atau membenarkan atau mengkoreksi terhadap berita-berita itu, nanti kan masyarakat minimal mengurangi kebingungan. Ternyata informasi yang kemarin di media itu hoax. Oh, itu tidak benar. Ini loh Ustadz kita bicara. Ini loh keterangan dari pihak Kementerian Agama. Ini loh. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang kemudian memberi jawaban. Karena kadang-kadang ya berita hoax ini memang kadang-kadang seringkali menyulut emosi masyarakat. Ya, masyarakat kadang-kadang tanpa melihat sumber beritanya, bahkan disebarluaskan begitu cepat dalam hitungan detik, sudah masuk ke ribuan manusia. Nah, begitu percayanya. Jangankan masyarakat awam, saya saja seringkali juga terprovokasi ini. Apalagi ada misi-misi terselubung yang kita tidak tahu apakah mereka Muslim atau tidak, atau memang aktor-aktor yang sengaja ingin membuat tidak stabil negara ini atau menghancurkan Islam itu sendiri kadang-kadang seperti itu. Kita mungkin kembali ke tema tadi, menjadi penyuluh yang inspiratif. Seperti apa yang diharapkan oleh Ditpenais terhadap para penyuluh agar bisa menginspirasi, tidak hanya di lingkungan masyarakat mungkin ya, yang memang banyak juga penyuluh yang menjadi tokoh agama biasanya ya, tapi juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kerja di lingkungannya. Bagaimana Pak? Sangat dibutuhkan ya penyuluh-penyuluh yang inspiratif itu. Banyak sudah kita punya penyuluh yang inspiratif ya, karena dia sebagai penyuluh itu tidak termotivasi lain, tadi dia termotivasi ikhlas karena Allah. Dia ingin betul-betul menyebarkan Islam ini dengan konsep dakwah Rasulullah ya, dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu konsepnya, dia mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik dan benar,
dengan berdiskusi, dengan berdialektika, dengan berdebat dengan cara yang baik, dengan pakai logika Al-Quran. Tidak semata-mata argumentasi pakai orang lain. Dan kreatif, ya, dan kreatif. Nah, banyak cara-cara juga dakwah-dakwah Rasulullah itu yang membuat kemudian lawan itu menjadi tersenyak dan kemudian taslim masuk Islam. Ada satu hari Nabi dilempari dengan kotoran, ya, dicaci maki, tapi Nabi tidak kemudian marah. Bahkan sempat ada pedang yang sudah mau menghunus leher Nabi, tapi pedang itu jatuh. Nabi mengambil pedang itu dan menyerahkan kepada musuh, membuat musuh tergeleng-geleng kepala. Seharusnya dia langsung menebas leher musuh itu, Nabi, tapi Nabi tidak. Dengan itu dia bersungkur di kaki Nabi dan taslim, dia menyerahkan diri menjadi muslim karena akhlak Rasulullah. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk bagaimana kita menjadi mubaligh, menjadi penyuluh tengah-tengah masa, tampil menjadi khairu ummah. Sebaik-baiknya manusia, siapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang senantiasa mengajak manusia dengan kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Nah, selanjutnya kan banyak juga melihat, ya, ada mubaligh, ada penyuluh, kadang-kadang retorikanya itu kadang-kadang membuat orang tidak nyaman mendengar, walaupun kadang-kadang benar materi itu, tapi tidak nyaman mendengar. Maka metodologi atau konsep-konsep strategi dakwahnya harus dikuasai oleh para penyuluh itu. Nah, ini membutuhkan kreativitas. Nah, banyak penyuluh yang kadang-kadang, ya Allah, dia sampaikan materi itu kemudian kita menjadi khusyuk, bahkan meneteskan air mata mendengar. Padahal mungkin mubaligh lain juga sama materi, tapi gaya retorikanya, gaya menyampaikan pesannya tidak sama, menjadi orang, apalagi dengan jelas itu kadang-kadang ada bahasa provokatifnya misalnya. Ini yang kadang-kadang juga, ini secara dakwah bil lisan misalnya. Belum lagi dakwah bil hal. Ya. Baru-baru ada penyuluh kita, Masya Allah, karena dia punya rezeki yang cukup, ya Allah, dia berwakaf tanah, berinfak tanah untuk bangun masjid, ya. Padahal dia sendiri digaji oleh kita tidak seberapa, tapi karena dia melihat, ya Allah, penting sekali dakwah bil hal, dia sumbangkan tanahnya, dia sumbangkan bangunnya untuk kantor KUA juga, itu di Kalimantan Tengah. Ini satu wujud bahwa inovasi pemikiran dalam bentuk ingar sosum tolodo, ya, di depan memberikan teladan itu. Dan insya Allah yang begini ini akan jauh lebih terasa, karena kita kadang-kadang, ya, motivasi itu kadang-kadang motivasi ganda, ya. Sehingga kadang-kadang dapat apa saya sebagai penyuluh ini. Nah, ini motivasi ganda, ya, bahkan kadang-kadang bisa keluar daripada tugas mulia kita. Tapi saya yakin lah kalau kita motivasi kita itu semangat, ya, dalam slogan kami sekarang di Perangkat Islam itu, penyuluh itu harus semangat, kemudian kompak, inovatif, ikhlas. Jadi 4 konsep ini menjadi slogan kami di Penerangan Islam pada penyuluh. Penyuluh itu harus semangat, kompak, inovatif, dan ikhlas. Mengapa? Betapapun kita telah berbuat tetapi ujungnya tidak ikhlas, ya, wes bablas angin. Ya, percuma. Tapi ketika kita telah berbuat, betapapun kecil perbuatan, ujungnya kita lakukan semata-mata karena Allah. Saya yakin di situ, siapapun manusianya yang penyuluh itu, a'dhamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Allah akan memberikan keuntungan kita luar biasa. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita, Allah kasih rezeki kita dengan cara yang lain. Kalau kita lihat honor penyuluh berapa sih? Tapi karena dia tugas mulia di situ karena Allah. Allah kadang-kadang memberikan rezeki dengan cara yang lain, sehingga media kita sebagai penyuluh, sebagai ladang akhirat kita. Ini penting. Kadang-kadang spirit kita lebih mengutamakan nominal apa yang dapat materi itu. Tapi itu kita tidak bisa pungkiri memang. Ya, kita berusaha maksimal seperti Dirjen, Pak Menteri Agama, untuk bagaimana ke depan di tahun 2022 kesejahteraan penyuluh minimal harus meningkat 2 kali lipat lah, minimal itu. Dan kita sudah ketemu dengan DPR, dengan Komisi 8, dan ada sinyal bahwa Komisi 8 sangat merestui upaya ini. Karena penyuluh ini adalah
garda terdepan. Seperti yang tadi kita Iya, bilang adalah tentaranya Iya. di depan, prajurit. Beliau tidak boleh kita kesampingkan, di nomor 2 kan. Seringkali juga jangan tutup mata melihat penyuluh. Beliau melaksanakan tugas mulia, kita juga harus memuliakan penyuluh itu. Nah, ini yang paling penting. Beliau melaksanakan tugas mulia, tapi kita yang memandang itu juga harus memuliakan dia. Salah satu syaratnya memuliakan mulia ya mengangkat kesejahteraan. Nah, ini nih yang paling penting untuk kita secara bersama-sama terus mencoba mensinergikan, merubah keadaan itu dengan pelan-pelan sehingga terbukalah hati-hati orang yang menentukan kebijakan bahwa negeri ini tidak bisa berdiri sendiri. Penyuluh bagian daripada integratif ya dari sebuah pembangunan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika kita tadi berbicara masalah motivasi, nampaknya manusiawi jika manusia itu imannya naik turun. Iya, betul. Motivasi betul. juga naik turun. Betul. Bagaimana Pak caranya agar menjaga motivasi para penyuluh ini agar tadi dikatakan tidak hanya berpikir tentang masalah materi? Ya, pertama innamal a'malu binniyah ya. Itu hadis Nabi yang populer sekali mengingatkan kepada setiap kita apapun pekerjaan kita maka luruskan niat. Niat kita apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam tugas penyuluh itu. Penyuluh itu sejatinya tidak hanya formalitas seorang penyuluh, tapi setiap manusia itu punya kewajiban melakukan penyuluhan. Ya, karena ayat yang saya baca tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu adalah berlaku umum. Ajalah mereka ke jalan Allah dengan hikmah, dengan Quran. Berikanlah mereka pendidikan atau pengajaran dengan yang baik. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajalah mereka berdiskusi, berdialog dengan cara yang ahsan. Nah, metodologi ini, perintah ini adalah bersifat umum. Tapi satu ayat lain Allah menerangkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Allah mengingatkan ada sebagian kamu yang bergerak ya. Sekelompok kalian bergerak kepada mengajak manusia kepada kebaikan itu. Jangan semuanya cari ekonomi saja memperkaya, tapi harus ada yang bergerak. Ini kelompok ini misalnya organisasi-organisasi masyarakatan dakwah kita seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Ini kan lembaga-lembaga organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan yang secara sinergi bergerak ya, mengajak manusia kepada jalan Allah. Ini yang dimaksud dengan lembaga atau organisasi atau sebagian daripada umat itu yang diperintahkan Allah tadi. Nah, yang paling penting bagaimana kita berorganisasi ini saling menjaga muruah kita, saling menjaga ukhuwah kita, ya, saling menjaga persaudaraan kita. Hilangkanlah ya sifat-sifat pendidikan Belanda yang sering mengadu domba kita. Sudahlah, itu zaman lalu. Kita telah diprovokasi, dibodohi oleh mereka cukup lama. Sehingga kita yang satu iman kadang-kadang seringkali mohon maaf ada sedikit perbedaan saja menjadi musuh. Friksi, iya, mari kita tinggalkan itulah. Kita bangun ukhuwah Islamiyah. Kita bangun ukhuwah watoniyah. Ya. Kita kembalikan fitrah diri kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Karena sungguhnya mukmin ini bersaudara. Ya, jadi janganlah kemudian karena berbeda baju, ada cara pandang amaliyah yang sedikit berbeda, hal-hal yang furu'iyah misalnya, jangan dikembangkan kemudian menjadi permusuhan atau lagi menjustifikasi seolah-olah keluar dari Islam. Ini juga kan bahaya sekali. Udahlah, mari wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguhlah kita kepada tali Allah, kepada Quran, jangan saling bercerai-berai. Udah cukuplah pelajaran negara-negara tetangga kita, negara-negara Arab kita yang bercerai-berai bukan karena apa? Karena ya kelompok-kelompoknya ingin egonya menang sendiri. Jadi tontonan dunia. Seolah-olah Islam itu tidak damai. Padahal jelas Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tegaskan dalam ayat yang lain juga wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jangankan kita dalam satu umat, Allah pun negur kita dengan orang yang berbeda umat pun kata Allah.
Kita disuruh saling menghormati. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Janganlah engkau menghina sesembahan keyakinan orang yang berbeda agama denganmu. Karena apabila kamu menghina mereka atau mencaci maki keyakinan mereka, mereka pun akan membalik menghina Allah bighairi ilmin, dengan penghinaan yang lebih jelek lagi. Itu apa artinya? Sungguh kita tidak boleh menghina atau mencaci maki orang yang berbeda keyakinan. Ini kita masih satu agama, masih satu iman. Kadang-kadang ya Allah, vonisnya kafir, vonisnya ahli neraka. Sudahlah, hentikan itu. Mari kita saling memperbaiki. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika konsep ini dibangun dengan penuh kedamaian, pandanglah saudaramu dengan wajah yang teduh. Masya Allah. Afsus salam. Sambung ya kedamaian itu. Wasilul arham, sambung silaturahmi itu. Masya Allah. Wa thayyibul kalam, bertutur katalah yang membuat orang jadi senang mendengarnya. Wa atimu ta'am, jangan lupa memberi, jangan bakhil. Ketika konsep Rasulullah ini dijalankan, diterangkan di tempat pada siapapun, saya yakin wajah Islam semakin terangkat di muka bumi. Oke. Mungkin apa Pak yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada para penyuluh agama Islam khususnya yang menjadi garda terdepan ini agar bisa tetap konsisten dan bahkan bisa menambah motivasi untuk menjadi penyuluh yang inspiratif tadi? Ya, kami berharap pada teman-teman penyuluh di lapangan, ya jangan pernah putus asa. Yang kedua, ya, harus kreatif dan punya ide-ide apalah yang bisa dituangkan. Lebih-lebih suka menulis, tuangkanlah lewat media tulisan itu dituangkan dalam media sosial. Jelaskanlah misi besar daripada Rasulullah diutus muka bumi ini apa, sehingga minimal ya jangan sulit kehidupan umat. Buatlah umat muda, buatlah umat damai beribadah, buatlah umat itu saling sapa. Jangan buat umat itu saling abisun ya, saling tegang memandang wajahnya. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana rumah tangga masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia ini selalu sakinah mawaddah warahmah. Iyalah, jangan kita diam ketika melihat rumah tangga orang selalu cekcok. Kita masuk melalui misi-misi dakwah kita. Bahwa tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, banyak hal ya. Misalnya suatu saat kita antar penyuluh ketemulah, sharing. Mungkin misalnya suatu saat kita perlu ada kemah bersama. Ya, bagaimana jambore bersama, kita coba saling mengisi di situ. Ya. Kenapa? Ya kita harus ketemu suatu saat. Saya lagi mendesain kapan bisa terlaksana, mudah-mudahan kalau enggak 2001 ini 2022 lah ada nanti kemah bersama misalnya. Banyak hal Pak. Jadi ada lomba-lomba terkait dengan bagaimana pengisian media sosial dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita harapkan ya masyarakat betul-betul merasa ya kehadiran penyuluh itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, masyarakat betul-betul diajak oleh para penyuluh memahami dinamika perkembangan zaman, ya. Memahami bagaimana bahwa pada akhir zaman ini akan banyak muncul manusia yuhibbunal kubur wa yansawnal yuhibbunal junuba wa yansawna tauba. Senang kali mengerjakan pekerjaan dosa, tahu itu dosa tapi tidak segera bertobat. Ini apa sebabnya? Kita jelaskan. Wa yansawna kubur yuhibbunal wa yansawna taubat, terus yuhibbunal mal wa yansawna akhirah. Jadi senang sekali mengumpulkan harta saja tapi lupa kepada akhirat. Itu kita tentang mengapa ini harus terjadi. Nah, posisi penyuluh menjadi wasit, memberi pendamai, memberi pencerahan. Jangan kemudian penyuluh justru menambah persoalan. Itu saya pikir. Ya. Mungkin satu lagi, bagaimana ini Pak untuk menyatukan pandangan ataupun persepsi di antara para penyuluh-penyuluh yang seperti tadi dibilang menjadi garda terdepan dan bahkan jumlahnya mungkin yang paling banyak di daerah-daerah gitu Pak. Menyamakan persepsinya. Ya kita perlu ada satu komunikasi lah. Saya pikir penting komunikasi itu paling enggak meminimalisir lah perselisihan pandangan
yang kemudian tidak membawa kebaikan. Karena kita sadari mungkin background pendidikannya berbeda, ya pesantrennya boleh jadi berbeda, bahkan lokasi pendidikannya juga ada yang alumni Al-Azhar, ada alumni Madinah, ada alumni Makkah, ada alumni Maroko, ada alumni pesantren ini. Ya barangkali pada satu titik mesti ada cara pandang berbeda. Tapi kan perlu kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Indonesia ini masyarakatnya kayak apa? Belum lagi terbagi dengan suku Jawa kayak apa? Suku Sumatera kayak apa? Belum lagi Jawa Barat kayak apa? Jawa Tengah kayak apa? Jawa Timur kayak apa? Jawa Timur terbagi lagi belum Maduranya kayak apa? Belum Banyuwangi kayak apa? Dan seterusnya sampai. Jadi cara mengantarkan dakwah itu adalah perlu ada satu sikap. Jadi tidak langsung begitu masuk langsung hantam ke romo. Baik, Pak Dir, terima kasih Pak Direktur Penais Pak Syamsul Bahri yang sudah berkenan hadir di podcast Bimas Islam to the Point pada kali ini, dan juga semoga tadi apa yang disampaikan juga menjadi sebuah inspirasi juga bagi para penyuluh ini, bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan kepada masyarakat, tentu dengan metodologi ataupun juga dengan disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, Pak ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih, dan kepada pemirsa podcast Bimas Islam to the Point, kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.